kita juga punya energi mega persada namanya oil and gas. Kita kontribusi sekitar 4% daripada output oil and gas Indonesia sekarang. Kita juga punya perusahaan yang mengkhususkan diri bergerak membangun fasilitas infrastruktur. Ya jalan tol, ya bagi tenaga listrik, ya ingin bantu daerah-daerah bangun lapangan terbang, pelabuhan dan lain-lain. Serta yang terakhir ada perusahaan namanya Mineral. Jadi kita punya konsesi iron ore di Mauritania. Jadi di bawah dari Maroko ada Afrika Barat, di bawahnya ada Mauritania. Kita juga punya konsesi di sana. Sekarang ini ada pegawai kita 55.000 orang, 32.000 pegawai tetap, sekitar 23.000 pegawai kontrakan. Banyak orang mengatakan besar sekali. Saya bilang enggak, kami ini perusahaan kecil yang baru merangkak. Karena 55.000 orang dihadap dengan hampir 1 juta S1 yang boleh dikatakan menganggur. Apa artinya 55.000? Jadi seluruh teman-teman di Bakri, eksekutif di Bakri, saya beritahu, kita ini nggak ada apa-apanya. Kita harus melihatnya begitu. Jangan bandingin diri kita dengan yang perusahaannya cuma anggotanya 1.000 gitu. Kita harus belajar dari perusahaan sekelas Samsung yang mempekerjakan orang, saya kira udah 200-300 ribu orang. Saya pernah lama di Philips mengerjakan sampai 470.000 orang. Jadi kalau 55.000 mah masih kecil. Nah, kita masih tetap ingin berkembang. Seluruh revenue atau omset dari Bakri tahun kemarin itu sekitar 5 miliar dolar atau 0,7% dari GDP Indonesia. Masih kecil sekali. Karena perusahaan-perusahaan Jepang, beliau lama di Jepang, yang namanya Sumitomo, Mitsubishi, Niso Iwai, Marubeni, Itochu, itu omsetnya itu 6% dari GDP Jepang. Jadi anak mereka bergabung udah 35% dari GDP Jepang. Jadi Bakri masih dalam proses belajar ke depan terus. Nah di sini kami untuk bisa bertumbuh juga perlu berkomunikasi sehingga adik-adik juga mendapat manfaat dari kehadiran kami pada sore hari ini. Karena kami yang di Jakarta relatif lebih mengetahui perkembangan yang ada di sana dan kemungkinan yang ada. Nah kalau saya, nasihat saya pada mereka minta kerja akademik, jangan, you bangun karir di luar negeri sampai level tertentu, setelah itu baru pulang. Jadi jangan begitu selesai sekolah langsung pulang, cari pengalaman dulu. Karena kualitas kita itu biasanya karena kerja di luar negeri dengan disiplin yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda, dengan karakter orang-orang yang berbeda, dengan fasilitas yang berbeda, kita bisa belajar lebih banyak. Jadi sebagai perkenalan, pembukaan, mungkin itu saja dulu. Nanti setelah selesai kita, Ibu bilang kan misalnya, sama Bu, di Padang juga gitu, seorang kebetulan orang Minang, makan dulu baru berhitung. Jadi mungkin kami sudahi sedemikian dulu. Kembali lagi saya mengatakan terima kasih sekali Pak Dubes, kita bisa bertemu pada sore hari ini. Insya Allah akan ada gunanya di belakang hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Mungkin sebelum kita makan sedikit dari Bapak. Saya ini memulai dari mana? Saya hanya ingin bukan pamer ya, karena kalau orang tua kan boleh sedikit apalah gitu ya. Saya ingin menceritakan pengalaman saya secara singkat saja gitu. Karena saya merasa saya sendiri hidup saya itu penuh warna gitu. Saya kuliah di Fakultas Hukum di Gajah Mada, tapi mainnya tidak di Fakultas Hukum, di tempat Rendra gitu. Jadi udah rusak itu sudah dari pertama. Ikut seniman-seniman begini, pindah ke Jakarta saya jadi wartawan. Saya tidak tahu dari ilmu manajemen ini apa efek bagus atau jeleknya pindah-pindah kerja gitu. Jadi saya Fakultas Hukum, jadi seniman, main film, main teater di Jakarta nih. Jadi wartawan, masuk LBH dengan Buyung. Kemarin Pak Buyung kemari. Dia yang mengetes saya dengan Pak Yap Tiam Hin. Jadi pengacara berapa lama di situ, kemudian saya lihat hukum itu begitu memusingkan, begitu kotor. Saya pindah jadi notaris. Notaris baru beberapa tahun, Pak Yusril telepon saya.
ini ada pendaftaran hakim agung, mau coba-coba nggak? Saya ikut aja. Tes DPR, lulus sebagai hakim agung. Sampai diangkat sebagai ketua muda Mahkamah Agung bagian pengawasan. Jadi enak juga ditakutin orang kan. Hakim-hakim itu kalau seluruh Indonesia kalau saya berkunjung begini. Ini malaikat datang pengawasan. Saya mengawasi 12.000 atau 22.000 hakim. Lagi kerja enak-enak begitu dipanggil. Jadi Bapak tahu lah. Ya betul. Tukang tangkap juga. Ya riwayatnya begitu. Kemudian selesai dari situ pindahlah kemari. Saya pikir saya jadi jaksa agung hampir 3 tahun. Terus pindah ke sini 3 tahun. Artinya dari tempat yang begitu mengusungkan penuh intrik, kejahatan segala semua. Di sini tenang-tenang saja lah 3 tahun. Main pingpong, main apa lagi. Nah, saya tidak tahu kalau menurut ilmu manajemen itu benar atau salah. Kerja berpindah-pindah tidak pernah mentap di satu tempat. Jadi katanya gini Pak, hidup itu bukanlah pengulangan, hidup itu adalah continuity. Jadi nggak usah kita hari ini kerja di perusahaan A sampai pensiun di perusahaan A, tinggal pun juga begitu gitu. Tapi kalau dari perspektif ilahiyah, Ya. ketuhanan, ternyata saya sampai pada kesimpulan barangkali apa yang kita cita-citakan, yang kita atur itu di tengah jalan itu bisa diacak-acak oleh Tuhan begitu rupa di luar kemampuan kita untuk bertahan. Saya kenal juga salah satu orang bakri yang sudah mungkin udah pensiun, Pak Ahmad Tamrela. Ahmad Tamrela, ya. Itu teman saya di RBA. Jadi begitulah Pak, roda pedati. Saya kira ya pada yang muda-muda, kalau saya boleh memberi nasihat, ya maju aja terus. Apa nanti yang terjadi kan kita belum tahu pasti. Tidak linear kan ternyata. Saya kira begitu Pak. Makasih. Kita bersama mesti buat buku tuh Pak. Ya. Nanti gitu Pak. Saya udah buat memoir itu. Bukan kampung maling ini. Terima kasih Pak Al-Tausan. Kita mungkin bisa sudah jam 8. Ya. 1:04 untuk. Nah, sebelum itu saya waktu Bapak ini tulis surat itu ada satu mengenai, nanti mungkin bisa didiskusikan, ternyata anggaran belanja pemerintah Denmark itu hampir sama gitu. Tapi setelah saya minta Ibu Popi ngecek, ternyata agak tahun 2011 ini agak lebih tinggi Denmark sedikit. Oke. Sekitar berapa ribu ya? Dua apa? 29 nomor 130. Berapa 139 juta ya, dolar kan? Dolar. Kita berapa ngeremehnya gini? Kita perdagangan kita sama Denmark dari catatan Bukan saya. APBN. Oh, APBN kita, bentar dulu, saya coba balik dulu Pak ya. Kalau tidak salah sekitar 460-an triliun kalau nggak salah. Ada catatannya itu sama Bu besaran Denmark sedikit. Ya. Bayangkan untuk penduduk 5 juta Seorang. setengah. Ya. Iya. Kita banding 230-an. Dan pemenang hadiah Nobel menurut Profesor India yang ceramah di sana itu di Aarhus, insentif Denmark terbesar paling tinggi. Jadi meskipun kelihatannya santai-santai sembarangan, nggak berpakaian ini, tapi ini probabilitasnya tinggi. Badminton menang. Iya, Sedih Pak. Badminton Denmark menang. Iya, benar. Padahal kita ngajar mereka. Jadi saya suka diminta untuk menjelaskan Indonesia kepada banyak tamu kita dari luar negeri. Jadi dulu kalau Kadin itu menerima tamu pemimpin negara lain,
itu yang dipaksa untuk bicara itu selalu saya. Karena saya senang sekali meneliti angka-angka. Jadi tidak ada dua presentasi saya yang sama. Jadi waktu terakhir Amerika biasanya suka dipakai orang sebagai referensi, Pak. Sekarang nggak lagi tuh. Amerika tuh paling kacau. Nah, cari lagi negara lain mana gitu ya, yang omsetnya yang GDP-nya bersama Indonesia, ketemu Denmark. Saya pelajari lagi apa sih yang hebat di Denmark ini. Coba bayangin, perusahaan pelayaran terbesar di dunia hari ini itu Maersk. Kantor pusatnya sederhana sekali, Pak, kecil gitu ya. Karena yang mereka pentingkan itu output. Ya, setelah itu saya lihat lagi pendapatan mereka per kapita hampir antara 40 sampai 50 kali kita di Indonesia. Makanya kalau orang-orang tanya ke saya, Irwan, saya mau bawa anak-anak jalan ke luar negeri kemana? Nasihat saya tuh pergi aja ke Denmark. Terus nanya lagi dia, kenapa Denmark? Datang sana dulu, baru tahu sendiri jawabnya. Lihat kan, itu kami sampai hari Minggu, loh, kok banyak gedung, banyak ini, banyak mobil, kok nggak ada orang? Sementara kita terbalik. Banyak orang, nggak kurang rumah, kurang mobil kan? Terbalik semua itu, kenapa? Nah inilah yang namanya, kalau di istilah kita itu, gemah ripah, lojinawi, tata tentram, tentara harja. Yang mereka urus adalah bagaimana baling-baling nggak ngelukain yang namanya kelelawar. Itu kalau bikin baling-baling itu jadi masalah besar kalau ada kelelawar yang kena, mesti dilaporin. Jadi sampai sejauh itu, karena nggak mikirin makan, nggak mikirin perumahan, nggak mikirin sekolah, nggak mikirin yang lain-lain. Nah, pasti ada kualitas yang bisa kita pelajari di sini. Nah ini yang makanya nggak bisa buat rombongan, Pak, kami berempat mendatang. Ingin bikin jembatan, Pak. Istilah saya itu ke mereka, kami ingin bikin jembatan antara Indonesia dan Denmark. Bermula dari mudah-mudahan kita bisa kerjasama di bidang universitas. Tapi bukan itu saja. Kelebihan-kelebihan mereka yang lain kita bisa pelajari. Ada satu produk di sini yang di dunia itu diinginkan oleh seluruh orang. Namanya produk elektronik BNO. Itu hasil dari 2 orang tamatan Aarhus ya, kami di Aarhus itu kemarin. Skype itu anak sini. Ya, coba. Skype juga anak sini yang menemukan. Ya Jadi kan? Iya, Denmark. banyak kekayaan intelektual yang bisa kita pelajari. Gitu. Kenapa? Ya, ingat. Iya, Masih. betul kan? Iya, Skype tadi. Dia bisa diputus aja 2 kali. Kalau Facebook yang menemukan orang Pekalongan. Seharusnya. Ya saya kan dari Pekalongan, jadi harus disebut juga. Ayo, ayo. Kita bisa ngomong. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengarkan apa yang bisa kita dapatkan dari luar maupun apa yang bisa kita berikan. Saya persilakan kita sekarang bebas saja, artinya siapa yang menanyakan bisa langsung. Saya kira tidak perlu moderator.